Nah, saudara sekalian, kita akan melihat ya, surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 196 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul haja wal umrota lillah. Dan sempurnakan haji dan umroh untuk Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Jika kamu merasa atau ada dalam kesulitan, maka berkorban yang mudah didapatkan, atau segera berkorban yang mudah didapatkan, atau yang mudah dari korban, artinya begitu. Kemudian wala tahliku ru'usakum hatta yablugol hadayu mahilah. Dan jangan cukur kepalamu. Maksudnya cukur kepalanya cukur rambut. Sebelum korban datang pada tempat yang ditentukan. Kemudian faman kana minkum maridon au bihi adam miroksihi fafid yatum min siyamin au sotakotin au nusuk. Maka siapa dari kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, di sini au bihi adam miroksihi, terus kemudian fafid yatum min siyamin, maka fidyahnya, dan gangguan di kepala kan mesti nggak bisa dicukur, maksudnya gitu. Maka berfidyah dengan berpuasa, au sotakotin atau sedekah, au nusuk atau beribadah yang lain. Nusuk itu kan inna sholati wa nusuki, gitu kan. Iftitah itu nusuk itu ibadah yang lainnya. Terus kemudian wa idza amintum, ketika kamu dalam keadaan aman, faman tamata'a bil umroti ilal haji, maka siapa yang dari kamu itu melengkapi dengan umroh sampai pada haji, famas taisara minal hadi, maka berkorbanlah yang mudah didapatkan. Famalam yajid, nah, siapa yang tidak mendapatkan korban tadi, fasiyamu salasati ayyamin fil haji, hendaklah berpuasa 3 hari ketika haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah kembali ke kampung halamannya maksudnya. Terus kemudian disimbolkan oleh Allah sendiri, tilka asaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Nah, apakah penjenengan selama ini pernah melihat orang ibadah haji ada yang puasa? Seolah-olah nggak ada yang keliru gitu semuanya. Ya. Karena diganti dengan dam tadi. Kemudian dzalika limalam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu untuk orang-orang yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram, artinya bukan penduduk Mekah. Artinya kalau penduduk Mekah tidak wajib ini. Di sana hanya umroh saja, tidak wajib haji, maksudnya gitu. Terus kemudian wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu anallaha sadidul iqab, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat dalam balasan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ayat ini kan berarti penegasannya wa atimul hajja wal umrata lillah pertama kali. Dan di sini kan sempurnakan haji dan umroh untuk Allah. Nah, kalau itu kita perhatikan kan faktanya nggak seperti itu. Orang berhaji itu, haji dan umroh itu ya banyak terjadi pembelokan-pembelokan tanpa disadari karena mengikuti ustadznya. Loh, pembelokan seperti apa? Ya bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Dengan harapan supaya dapat pahala banyak, itu kan untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya penjana kerja, udah karo ngambil gaji sendiri. Udah nanti kamu kerja gini gajinya sekian, ngambil sendiri. Nah nanti kan kasirnya bingung. Lah ini kan padahal Allah kan mengerti bahwa sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Walaupun misalnya ya ada yang Allah Akbar, tapi ternyata jenengan sun jauh karo Hajar Aswad. Loh, jenengan coba kira-kira nanti praktek aja sebelum ke sana. Praktek. Jenengan Allah Akbar sambil sun jauh dengan misalnya wah soal Hajar itu kira-kira perasaannya seperti apa? Kan berarti sudah tidak kepada Allah sepenuhnya. Padahal sempurnakan haji dan umrah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Hajar itu batu biasa, didadai diam saja. Atau mungkin untuk makom Ibrahim, atau yang jelas untuk diri sendiri tadi, supaya pahalanya banyak tadi.
Padahal di sini penegasannya bahwa sempurnakan haji dan umroh untuk Allah. Nah, terus kemudian kalau suasananya itu tidak aman itu mungkin karena ada bencana, seperti dulu kan ada keran jatuh itu angin puting beliung, kemudian ada wabah seperti sekarang, misalnya pas boleh diizinkan ke sana itu, supaya segera mencari korban dan umrohnya jangan terlalu lama, segera pulang, maksudnya gitu, kalau suasana tidak aman. Itu tadi kan, jika dalam suasana sulit itu ya tidak aman tadi, maka segera berkorban yang mudah didapatkan, umrohnya sebentar, segera pulang ke tanah air. Maksudnya gitu. Nggak usah lama-lama istilahnya. Itu karena keadaan. Nah, dari keterangan itu tadi, bahwa korban ini adalah wajib. Terbukti, ayat berbicara teman mengatakan, jangan cukur kepalamu, jangan cukur rambut di kepalamu itu sebelum korban datang pada tempat tertentu. Kan berarti korbannya wajib kan? Nah, kalau ada yang sakit atau gangguan di kepala tidak bisa dicukur, maka diganti dengan ini tadi, fidyahnya tadi, dengan puasa atau sedekah atau ibadah yang lainnya. Dengan misalnya tasbih dan dzikir yang sebanyak-banyaknya, ya, atau puasa, karena kalau mungkin puasa tidak memungkinkan di sana, yaitu tadi dengan sedekah atau tasbih dan dzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tapi semuanya tetap untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maksudnya gitu. Tetapi kalau dalam suasana aman, nah, siapa yang umroh kemudian menunggu waktunya ada, ini kan ayat ini kayaknya sulit ya kan. Di sini kan faida amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Maka ketika dalam keadaan aman, maka siapa yang melengkapi, tamata itu kan melengkapi kan. Jangan lihat surat ke-13 adalah akhir ayatnya 3:14 itu. Dzalika mataul hayati dunya, itulah kelengkapan hidup dunia, walaupun dalam terjemahan diartikan kesenangan. Nah, kalau kesenangan saya kira tamataan diartikan apa? Nah, maka ketika dalam keadaan aman, siapa yang melengkapi dengan umroh sampai pada haji, maka famas taisara minal haji, maka adalah berkorban yang mudah didapatkan. Kemudian famalam yajid, kalau tidak mendapatkan korban, maksudnya gitu, fasyamu salah satu ayamin, maka berpuasa 3 hari fil haji, pada waktu masih dalam haji, wasab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika telah kembali ke kampung halamannya. Tilka asaratun kamilah, itu 10 hari yang sempurna. Nah, ini maksudnya gini lah, bahwa yang kedua tadi, kalau yang pertama kan kalau dalam keadaan sulit, segera berkorban yang mudah didapatkan. Ya. Tapi kalau yang kedua dalam keadaan aman. Jadi faida amintum, ya ta. Faman tamata bil umroti ilal haji. Siapa yang melengkapi dengan umroh sampai pada haji. Jadi umroh. Nah, umroh ini belum musim haji, maksudnya gitu. Ya, misalnya, wah ini 10 hari lagi musim haji di sini. Maka nggak usah pulang. Maka siapa yang tamata bil umroti ilal haji, famas taisara minal haji, maka hendaklah juga berkorban. Umroh, wah tinggal 10 hari tak. Kan zaman dulu kan ada orang yang berangkat ke Mekah itu biaya sendiri. Kadang naik kapal sampai lama gitu ya. Sekarang kan dikoordinir zaman dulu ini, ayat ini kan berlaku universal. 10 hari lagi haji, tak nunggu aja lah, daripada saya pulang, istilahnya sayang itu waktunya tinggal 10 hari. Gitu loh maksudnya. Tetapi nanti setelah sampai di sini kamu juga harus berkorban, maksudnya gitu. Nah, kalau tidak mendapatkan korban yang didapat ini tadi. Jadi famalam yajid pasimu salah sati ayamin fil haji, hendaklah berpuasa 3 hari di sana, ini puasa ya. Pada waktu masih haji, dan 7 hari ketika sudah kembali. Terus disimpulkan tilka asaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Nah, kalau tidak berkorban kan berarti hajinya nggak sempurna. Diganti dam lagi tadi. Nah, ada yang sudah berangkat ke sana, bayar dam? Nah, lah, saya pernah tanya ya sama pemandunya itu. Kebetulan pemandunya kan orang dari Indonesia ya, Mas. Lah nek bayar denda itu sing nampa duwite sapa? Aku yang ngono kok ngono. Bingung dia juga. Wah, saya juga enggak tahu, Pak.
Nah, ya, keturunan itu nanti disetorkan ke siapa? Ini kan korban. Nah, berdasarkan keterangan ini berarti korban itu wajib. Tapi di sini tadi bahwa orang yang umroh sampai pada haji itu menunggu waktunya tadi sampai haji itu diselesaikan. Tapi setelah masuk wilayah haji harus berkorban. Nah, tidak mendapatkan korban harus berpuasa 3 hari di sana, 7 hari setelah kembali supaya sempurna tilka asharatun kamilah. Terus kemudian kan Allah menegaskan dzalika limalam yakun ahluhu khatil masjidil haram. Itulah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Mekah, artinya bukan penduduk Mekah. Berarti yang diwajibkan haji itu adalah semua tamu, pendatang. Haji itu kan artinya ziarah kan, maka disebut tamu. Haji itu kan yang mengatakan orang Mekah sana. Misalnya jenengan pasar sholat jamaah keliru tempatnya, nanti polisi datang, haji nggak boleh di situ maksudnya, aja nggak boleh, haram gitu. Kan ada juga yang laki-laki nanti tempatnya ibu-ibu, haji haram, suruh pindah. Haji nggak boleh di situ gitu. Yang menyebut haji itu orang sana. Artinya tamu atau penziarah. Masa wes mulih teko Mas sebut Pak Haji. Wah, tamunya pulang loh. Ya. Saya tidak mengatakan disebut Pak Haji nggak boleh, tetapi pengertiannya itu seperti itu gitu loh. Karena ada juga sih, wah biaya mahal kalau nggak dipanggil Pak Haji marah. Saudara sekalian, jadi kan ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan bahwa di sini ada yang suasana sulit, mungkin suasana genting, ada wabah, ada bencana dan sebagainya. Terus kemudian dalam keadaan aman, itu tadi siapa yang melengkapi dengan umroh sampai pada haji. Ya. Tamata abil umroti ilal haji, tamata itu melengkapi, Pak. Terus kemudian nanti kan kita lihat ya. Oleh karena itu sebenarnya ayat tersebut yang 219 tadi itu yang ditetapkan oleh Allah bahwa jamaah haji itu wajib berkorban yang mudah didapatkan. Dalam soal sulit maupun dalam keadaan aman tetap harus berkorban, gitu loh pengertiannya. Kalau tidak mendapat korban harus puasa tadi. Sehingga kan bahwa korban itu wajib gitu loh. Nah, tapi selain ini beneran pada waktu manasik haji kan nggak pernah dijelaskan korban kan? Nanti dam aja uangnya titip. Korban juga titip. Kalau misalnya nggak dibelikan, itu kan jangan cukur kepalamu sebelum korban datang pada tempat tertentu. Nah, berarti yang korban itu harus tahu korbanmu yang ini loh udah tak belikan gitu. Kenapa begitu? Mungkin saja dulu juga ada yang titip korban yang orang ditukok kayak gitu loh. Maka diberitahu jangan cukur kepalamu sebelum datang korban itu datang pada tempat yang ditentukan. Wah, saya percaya dia nanti seperti ini, dosakan dia. Iya, tapi kamu kan tidak berkorban. Ya, memang benar dia dosa, tetapi kamu tidak berkorban. Saya berikan contoh gini. Ketika panjenengan pas ada pertemuan, Mas, aku nanti titip ya, kamu mau keluar toh? Ya, aku titip belikan makanan ini, saya titip uang 50.000, nanti lauknya ini gitu ya. Terus dilalah nggak dibelikan. Yang dititipi tadi kan berdosa. Tapi kan panjenengan tetap kelaparan. Ya. Sama ini tadi gak dibelikan korban, orangnya berdosa, tapi kamu tidak berkorban hakikatnya. Maka Allah mengingatkan itu mesti ada maksudnya gitu loh. Guru percaya dulu, saya udah percaya sama dia. Allah aja gak percaya kok. Loh. Allah mengingatkan, ya Allah aja gak percaya, masuk kamu percaya begitu saja. Artinya kita ini supaya jadi orang yang kritis tapi yang realistis gitu loh. Aja kok nglundung kok ngalor-ngalor kok ngidul-ngidul, ternyata ngalor kuwi becek. Ya. Kan begitu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kita dalam hal-hal seperti ini memang perlu adanya satu pencermatan. Kita kan banyak sekali ya diingatkan oleh Allah. Tidakkah kamu perhatikan? Itu banyak sekali lah yang bilang begitu. Tidakkah kamu lihat? Artinya kita supaya memperhatikan, melihat. Nah, ini melihat dari ketuanya.
Gimana? Saudaraku, di dalam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama Islam itu, haji itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Betul ya Pak ya? Jangan guru agama lebih tahu dan. Satu, haji ifrat, yaitu ikhram untuk haji dan dilaksanakan sampai selesai, lalu berikhram untuk umroh hingga selesai. Ya. Terus kemudian yang kedua, haji kiron, yaitu haji dan umroh dengan sekali ikhram, tetapi wajib membayar dam, yaitu berkorban seekor kambing. Yang ketiga, haji tamatuk, yaitu mendahulukan umroh daripada haji, maka dia wajib membayar dam. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini tadi ya, surat kedua 196, terus nanti juga 2197. Di sini kan ada tamata'a tadi ya. Terus kemudian di sini ada farodo. Maka jadi fardu itu mungkin yang jadi ifrat itu tadi. Ya. Fardu itu kan wajib ya. Tamata'a terus menjadi tamatuk. Mestinya loh, ini hanya analisa saya. Tapi yang namanya kiron tadi tak cari kok, saya nggak menemukan. Tolong nanti kalau penjelasan temu ada di ayat berapa. Ada istilah kiron itu. Ya, di dalam ini tadi kan ada istilah faida amintum faman tamatta bil umrati lal haji famas taisarul haji, kan di sini. Tamatta itu siapa yang melengkapi dengan umroh sampai pada haji, artinya menunggu masa haji. Tapi umrohnya belum musim haji, maksudnya gitu. Tapi ternyata disimpulkan oleh para ahli seperti itu. Tapi sebenarnya pengertiannya begini. Tamataan ini melengkapi dengan umroh sampai pada haji. Ya. Tapi kalau coba kita sekarang lihat surat 2197. Al-haju asyurun maklumat. Namanya habis. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi, bulan-bulan yang ditentukan. Kan bulan-bulan itu kan bentuk jamak kan? Berarti lebih dari satu kan? Nah iya dong. Bulan-bulan kok. Kalau menurut tata bahasa Arab itu bentuk jamak seperti itu harus lebih dari 2. Nah. Terus kemudian faman farodo fi hinal hajjah. Faman farodo lah. Kalau ada ifrat itu mungkin loh ya, ini saya hanya menganalisa saja. Faman farodo fi hinal hajjah. Fi hina itu berarti bentuk jamak kan? Bukan fiha, tapi fi hina berarti betul lebih dari, artinya bentuk jamak. Siapa yang telah mewajibkan pada bulan-bulan itu untuk haji, fala rofasa, tidak boleh rofas. Wala fusuko, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidala, tidak boleh berbantah-bantah fil haji. Tapi ternyata haji itu banyak orang yang berbantah-bantah loh. Ya, guru-guru makanan berbantah-bantah. Tidak boleh rofas, hubungan suami istri, tidak boleh fasik, dan tidak boleh berbantah-bantah ketika haji. Ya, fardu itu kan wajib ya. Wa man taf'alu min khairin ya'lamullah. Siapa yang melakukan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya. Itu loh pengertiannya. Terus kemudian fatajawadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka tambahlah, sesungguhnya tambahan yang baik adalah takwa. Ya. Wa takuni dan bertakwalah kepadaku. Padaku Allah maksudnya. Ya ulil albab, wahai ulil albab. Ya. Ini kan berarti ada kata-kata farodo. Ya, ini pemahaman kami mungkin seperti itu diambilnya. Kalau tadi tamata'a jelas tamatuk tadi dari tamata'a ini. Kalau kiron tadi saya belum menemukan. Maka nanti kalau ada tolong saya dikasih tahu. Nah, saudaraku, dari hal-hal yang seperti tadi itu kan bisa kita ketahui bahwa ya istilah-istilah ini tadi dirumuskan oleh orang yang dinyatakan ahli ya, para ulama-ulama kita terdahulu. Nah kemudian pada proses perjalanan berikutnya kan kita juga diperintahkan untuk memperhatikan. Artinya kan belum tentu yang dirumuskan oleh manusia itu 100% benar kan itu.
Maka pada perkembangan berikutnya tentu saja masih ada istilahnya itu penelitian, ada pemahaman yang bisa disempurnakan. Buktinya para tokoh-tokoh aja terjemahan Al-Quran tertentu juga banyak terjadi revisi. Revisi berarti kan ada kekeliruan kan. Padahal itu terjemah udah ahli semua, jumlahnya tidak hanya 1-2. Nah, maka di dalam pemahaman pun juga berkembang sesuai dengan tingkat kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau orang tidak pernah memperhatikan ya nggak tahu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kalau sesuatu yang diwajibkan kemudian diganti dengan yang bukan ayat tadi kan, termasuk melanggar kan, mesti ada resiko, ada efek samping. Efek sampingnya biasanya kurang baik kalau Allah menjadi tidak berkenan atau bahkan murka. Oleh karena itu kita adalah ya, harus selalu mengadakan evaluasi secara periodik. Ya, karena faktanya pemahaman tentang sesuatu yang itu akan berkembang sesuai dengan tingkat pembelajaran, tingkat kesadaran, tingkat pemahaman daripada masing-masing individu. Ada yang punya kesadaran untuk belajar, ada juga yang sudahlah ngapain pusing-pusing, itu sudah dirumuskan oleh orang yang ahli, itu kan ada juga yang begitu. Tapi ada orang yang memang ingin tahu, kok bisa begitu, kenapa ya? Kan dzikir itu kan dengan ayat-ayat Allah, 57:16 itu lah. Kan udah populer itu ayat itu ya. Surat 57 itu surat Al-Hadid ya. Ayat 16 itu. Alam yakni lil ladzina amanu antahsa qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqqi. Bukankah sekarang ini waktunya lah. Sekarang ini waktunya itu keterangan itu diungkapkan 1500 tahun yang lalu. Sampai sekarang bunyinya masih sekarang. 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang juga masih sekarang. Ya. Alam yakni lil ladzina amanu antahsa qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sekarang ini waktunya ya, agar orang-orang beriman itu kusuk kolbu mereka. Kusuk itu kusuk hati, kolbu, qulubuhum. Ya. Li dzikrillah, untuk dzikir kepada Allah, wa man nazala minal haqqi, dan apa-apa yang Allah turunkan secara hak. Jadi dzikir itu dengan apa-apa yang Allah turunkan secara hak, berarti kan dengan ayat-ayat. Kemudian wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan seperti orang-orang yang diberi kitab dahulu. Lah, orang yang diberi kitab dahulu itu fatola alaihimul amadu, telah panjang waktu atas mereka. Fakosat qulubuhum, tatai kolbu mereka itu keras. Jangan seperti orang seperti itu, Mas. Berarti kan kandungan hukum yang diberikan orang-orang zaman dulu tadi kan mesti sama kan? Nek tidak sama kok, jangan seperti. Artinya jangan meniru seperti mereka, Mas, gitu loh. Sudah diberikan kitab waktunya lama tapi hatinya keras. Kemudian disimpulkan bakasirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Fasik itu orang cerdas. Artinya dia melanggar hukum tapi sengaja, mereka cerdas, dia ngerti aslinya. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu cukup jelas bahwa sebenarnya korban untuk para jamaah haji itu dasarnya cukup surat kedua 196 itu cukup jelas maksudnya. Nah, kalau itu misalnya kita yang tidak ke sana kok juga suruh korban, jangan cukur kepalamu sebelum korban datang, terlalu di sini mau tidak cukur, kan tidak toh? Itu kan mesti khusus jamaah haji. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau misalnya tidak bisa mendapatkan korban, supaya berpuasa 3 hari di sana, 7 hari setelah kembali. Nah, kalau yang di sini puasanya di sana gimana? Kan nggak bisa. Maka itu berlaku, ayat tadi berlaku untuk para jamaah haji. Nah, sekarang bagaimana korban untuk orang yang tidak berangkat haji kok ya korban? Kenapa ikut korban? Karena pengen daging. Ya mungkin begitu. Tentu saja itu menggunakan dasar yang berbeda. Dan pakai dasar itu juga bisa dipakai toh. Jadi nanti wah aku nggak bisa korban, harus puasa. Nah, dan ini banyak orang puasa di sini 7 hari dulu, setelah itu berangkat ke sana 3 harinya, wah, ini nggak bisa. Ya, kita akan melihat ya, orang yang tidak berangkat ke tanah suci, tidak ibadah haji itu juga melaksanakan korban dengan menyembelih hewan ternak. Namun sebenarnya kalau orang memperhatikan dasar yang dipakai itu berbeda. Maksudnya dasar ayat yang dipakai gitu.
pakai untuk pedoman. Tapi kan selama ini kita juga nggak pernah kok dijelaskan itu enggak. Makanya tadi ada pertanyaan itu tadi, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana ini haji di sana nggak dibuka kok, kita korban itu gimana korbannya ini? Makanya saya bilang korban itu istilahnya segala sesuatu perintah Allah itu pedomannya jangan Arab Saudi, pedomannya Al-Quran. Al-Quran itu kan rahmatan lil alamin, berlaku seluruh jagat raya, universal. Bukan hanya berlaku di bumi, secara kebetulan kita ditempatkan di bumi gitu loh. Nah, sehingga pedomannya jangan sana. Pedomannya tetap harus pada Allah, karena seluruh ibadah apapun yang kita lakukan itu atas perintah Allah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Nanti kembalinya urusan itu juga kepada Allah. Dulu secara kebetulan Nabi Muhammad maksud saya ditunjuk sebagai Nabi, menerima wahyu, kemudian bertindak selaku Rasul, menyampaikan. Sekarang beliau sudah meninggal. Kan tentu saja kita kembali kepada Allah kan. Nah, yang beliau sudah meninggal, yang ditunjuk sudah meninggal, ya mesti kembali kepada Allah loh. Apa jenengan misalnya tanda tangan KTP itu camatnya meninggal terus yang kuburan, ya, kan enggak. Kalau camatnya sudah tidak ada, ya mesti kepada yang melaksanakan tugas YMT-nya, tanda tangannya, kan begitu. Nah ini tidak ada YMT, langsung aja kepada Allah. Ya. Nah, berdasarkan pengamatan kami bahwa seluruh apapun yang diperintahkan tadi itu berdasarkan yang namanya milah Ibrahim ya. Milah itu artinya ajaran. Yahudi juga punya milah, surat kedua 120 itu. Ya. Tidak akan ridho orang Yahudi dan juga orang Nasoro hatta tatabi amilah tahu, sehingga kamu mengikuti milah mereka. Tapi ini yang kita disuruh ikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu surat ketiga ayat 95, 6 161, 16 123, 22 ayat 78. Di situ Nabi sudah mengatakan, "Kul shadaqallah," katakanlah Allah itu benar. Fattabi'u milata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah milah Ibrahim sesempurnanya. Karena dia Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, Nabi sudah mengatakan, tetapi itu untuk kaumnya, untuk kita, ya, untuk kita semua, supaya mengikuti milah Ibrahim sesempurnanya. Karena Ibrahim itu tidak musyrik. Maka kamu juga jangan musyrik, masa itu gitu. Terus kemudian 661 juga masih katakanlah, Qul innani hadani robi ila siroti mustaqim dinan kiaman milata Ibrahim hanifah. Katakanlah bahwa Tuhanku menunjuki aku kepada sirotol mustaqim. Aku Muhammad selaku Nabi waktu itu. Dinan kiaman, din yang berdiri, din yang tegak, din yang kokoh. Selaku milata Ibrahim hanifah, milah Ibrahim sesempurnanya. Kemudian wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Terus kemudian 16123 ini perintah langsung kepada Nabi. Ya, 16123 perintah langsung kepada Nabi. Suma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu. Anit tapi milata Ibrahim hanifah, agar engkau juga mengikuti milah Ibrahim sesempurnanya. Bukan hanya kaummu, tetapi kamu juga harus mengikuti. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Nah, berarti kan Nabi Muhammad, kita semuanya tidak boleh musyrik. Loh, maksudnya gimana? Kok musyrik itu hukumnya Ibrahim satu, Allahnya satu, hukumnya satu. Nah, kalau lebih dari satu kan ada musyrik dalam hukum. Menyembah Allah sesembahannya ada lebih dari satu kan sudah musyrik dalam sesembahan. Nah, ini kan kepada kaumnya, ini langsung kepada Nabi. Suma auhayna ilaka anit tapi milata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Langsung kepada Nabi. Nah, perlu diketahui bahwa seluruh ayat-ayat ini yang membaca, yang menyampaikan itu Nabi. Tentu saja Nabi paham, toh?
Loh, ayat ini bukan orang lain yang menyampaikan, Nabi semua. Mesti Nabi melaksanakan gitu loh maksudnya. Loh, kenapa kok Nabi juga diperintahkan untuk memilah Ibrahim? Ya karena di sekitarnya Nabi itu juga banyak orang yang mempengaruhi Nabi. Surat 481 misalnya. Mereka mengatakan taat setelah di hadapan Nabi. Wa yaquluna ta'ah. Fa idza barazu min idika bayata ta'ifatum minhum ghairu lati takun. Tapi setelah mereka berada di belakang kamu, menghindar dari kamu, sebagian mereka menyampaikan yang tidak kamu katakan. Wah, ini dari Nabi, padahal ternyata Nabi nggak bilang begitu. Surat 481 itu. Nah, terus kemudian suruh cross-check-nya 482. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran datang dari selain Allah, tentu terdapat di dalamnya pertentangan yang banyak. Supaya tadabbur begitu. Itu padahal waktu itu Nabi masih hidup. Apalagi sekarang. Beliau sudah tidak ada. Tentu saja orang yang menentang itu tambah banyak, lah. Pengikutnya tambah banyak, kita juga nggak tahu. Kita jangan melihat, wah itu orangnya pintar bahasa Arab, dan orang Arab itu pintar bahasa Arab ya. Nah, orang-orang Arab itu pintar bahasa Arab, tapi justru yang dilihat perilakunya, jangan bahasanya.